Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Aharen-san wa Hakaranai, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Mimin udah siapin yang udah full episode dan juga yang mau per 4 episode. Teman-teman silakan cek saja di deskripsi. Anime ini rilis tahun 2025, genrenya komedi, romance, school, dan juga shonen. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime Aharen-san season kedua ini dibuka oleh Aharen dan Raido yang tentunya sekarang sudah masuk menjadi kelas 2. Perbedaan dengan kelas 1 ialah mereka masih berteman. Namun sekarang mereka udah pacaran. Nah, Raido melihat di kelas yang baru tersebut belum mengenali orang-orang yang ada di dalamnya. Dia tidak tahu orang yang caper kayak gimana, orang yang pintar ngejauhin orang yang mana, yang populer yang mana dia belum tahu. Tapi dia akan melindungi si Aharen bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, ada temannya datang bernama Sato dan juga Ishikawa. Mereka berdua ternyata satu kelas sama si Raido. Seketika dia rada sedikit tenang karena bisa satu kelas dengan orang yang dia kenal. Terus ada juga satu orang lagi bernama Oshiro, yang sebelumnya dia tidak satu kelas dengan Aharen. Di season pertama, ini anak selalu mengikuti si Aharen karena takut si Aharen diapa-apain sama si Raido. Tapi sekarang tidak lagi, karena udah melihat kalau Raido itu baik hati, apalagi udah menjadi pacarnya si Aharen. Jadi dia tenang. Terus pas masuk kelas, wali kelas untuk kelasnya si Aharen itu adalah Tobaru. Ya tahu sendiri, kalau ini guru tidak kuat kalau melihat orang yang bermesraan. Dia dah tahu bagaimana couple Raido dan juga Aharen yang bikin dia mimisan. Apalagi sekarang dia menjadi wali kelasnya. Ketika pelajarannya sedang dimulai, Aharen seperti biasa kagak kelihatan. Karena di depannya ada orang besar ala si Raido. Ajakin untuk melakukan formasi biar kelihatan. Melakukan hal tersebut bikin Tobaru merasakan ada kemesraan di belakang sana. Namun, pas dilihat ke arah belakang, Aharen nampak baik-baik saja. Orang besar tadi bergeser karena tahu Aharen kagak kelihatan. Setelahnya pas mau pindah kelas, Aharen malah ketiduran coy. Dibangunin sama Raido pun ini anak susah banget. Sampai pada akhirnya Aharen digendong sama si Raido. Di sana Raido mulai berpikir kembali kalau si Aharen seperti mau bangun dari hibernasi. Hewan setelah hibernasi biasanya suka makin sangar ya kan. Nah, mungkin ini akan terjadi sama si Aharen juga. Mungkin dia setelah bangun akan menjadi Aharen versi evolusi, alias bentuk terakhirnya si Aharen. Namun ternyata tidak demikian. Aharen cuma ngantuk doang. Untung aja dia bisa terbangun sendiri. Lalu habis itu pas beristirahat, si Aharen dan Raido makan bareng di atas atap sana. Lagi-lagi ketika mau makan muncullah si Tobaru bersama guru yang lain yang katanya mereka mau makan bareng sama kedua orang ini. Dan yang terjadi pas mau makan itu, Aharen membawa bakso bikinannya sendiri dan sekaligus makanan kesukaannya si Raido. Raido mengerti kenapa tadi dia mengantuk. Ternyata dia bikin banyak bakso buat si Raido. Walaupun kebanyakan, Raido akan memakan semua baksonya tersebut. Sementara Tobaru yang lagi makan udah merasakan bakalan ada kemesraan tingkat tinggi. Instingnya udah dikasih sinyal bahwa akan ada hal kemesraan lagi. Tapi untung saja mereka berdua keganggu sama burung yang lewat mengambil makanan miliknya. Alhasil mereka berdua pun pindah. Seketika Tobaru auto terselamatkan. Sementara mereka berdua lanjut makan sampai-sampai si Aharen menyuapi si Raido sampai kagak bisa berkutik. Sore harinya ketika pelajaran sudah mau beres, Aharen terlihat kedinginan. Di situ Raido inisiatif melakukan formasi lagi yang dimana Tobaru yang melihat itu seperti lagi ada di dalam rumah kayu dengan keadaan dingin di luar sana. Otomatis ya kan melihat kemesraan mereka berdua bikin dia tidak kuat. Minasan, sayo. Tobaru sensei.
Keesokan harinya Raido dan Aharen berangkat bareng. Tak lama, teman-temannya pada nggak deketin. Sekarang ini katanya hari ini akan ada murid baru. Mereka penasaran murid barunya kayak gimana. Sesampainya di sekolahan dan guru baru masuk untuk memperkenalkan murid baru tersebut. Murid itu bernama Tamana Hariku. Nampak orang-orang merasa baru kali ini ada murid yang seperti dirinya. Tama disuruh duduk dekat dengan si Aharen. Aharen yang melihatnya langsung berdekatan macam itu. Seketika Raido auto berpikir yang macam-macam kalau si Aharen sedang ngapa-ngapain si Tama ini. Padahal dia lagi berkenalan dengan si Tama. Seketika Tama auto senang mendapatkan teman. Dan seketika mereka berdua langsung berteman dekat begitu saja. Baru yang melihat mereka berdua dekat langsung kagak kuat. Sepulang sekolah si Aharen langsung diajakin main bareng di luar sana sekalian ngopi-ngopi gitu kan. Aharen awalnya mau mengajak si Raido juga, tapi keburu ditarik seperti itu. Lantas Raido merasa kalau si Aharen ini akan dibawa ke tempatnya si Tama. Dia berpikir kalau Tama ini bukan orang baik. Pas dia ikuti nampak mereka berdua lagi makan minum biasa aja gitu kan. Tapi Raido malah berpikir yang lain lagi. Mungkin mereka lagi adu kekuatan siapa yang tidak pingsan duluan. Namun nyatanya tidak terjadi sesuatu dengan Aharen. Malah Aharen diajakin ke tempat yang lain. Raido berpikir lagi kalau mungkin Aharen akan diajakin ke markasnya si Tama yang penuh orang berandalan. Ternyata kagak juga. Mereka melakukan foto booth gitu. Setelah melakukan foto, akhirnya si Aharen dan si Tama pun pulang secara terpisah. Nah, Aharen nyamperin si Raido dan dia sedikit ngomong kalau dirinya takut seperti di masa lalu. Yang dimana dia pernah ditinggalin ketika dekat dengan temannya seperti ini. Di rumahnya si Tama senang banget kagak karuan. Saking senangnya dia hampir salah tingkah. Makanya dia tadi pulang duluan. Terus dia membuka buku kenangan ketika masih SD dan di sana terdapat fotonya si Aharen. Entah mungkin si Tama ini udah lupa atau gimana sama si Aharen. Besoknya ketika masuk sekolah, kembali si Tama tidak seperti kemarin. Lantas Aharen merasa aneh gitu kan, ada apa dengan si Tama? Dia berpikir mungkin kejadian pas waktu SD akan terulang kembali. Yang dimana dia mempunyai teman pada saat itu yang kebetulan murid pindahan juga. Nah pas mereka udah melakukan hal ini dan itu, bersama-sama namun endingnya orang tersebut meninggalkannya tidak jelas. Sampai si Aharen mau makan pun dia terus kepikiran akan hal itu. Dia takut terjadi lagi. Di sana Raido yang melihatnya memang ada perbedaan dengan yang kemarin di antara Aharen sama si Tama. Cuma Raido merasa kalau semua ini ada kejanggalan atau kesalahpahaman. Aharen yang mendengar itu langsung dah pulang sekolah tiba-tiba mengajak si Tama main lagi. Kali ini dia ngajak ke tempat yang Aharen mau. Di situ si Tama senang banget sebenarnya diajakin macam itu. Aharen ngajakin ke tempat bermain tembak-tembakan. Terus main capitan lalu ditutup dengan makan. Nah di momen makan itulah si Aharen ngobrol kalau dia kemarin senang diajakin sama si Tama main. Tapi sekarang si Tama seperti menghindarinya. Dia pernah dulu punya teman yang tiba-tiba meninggalkannya dan tidak mau. Hal seperti itu terjadi lagi. Mungkin si Tama yang sudah tahu sebelumnya si Aharen ini adalah temannya pas masih SD. Dia meminta maaf kepadanya apalagi soal masa lalunya. Yang dimana memang benar si Tama pernah berteman dengan si Aharen. Dia yang berpindah-pindah sekolah tidak pandai kalau soal berteman. Kebetulan pada saat itu dia tidak membawa buku. Untungnya si Aharen mau berbagi dan di sanalah mereka mulai berteman dan Tama mendapatkan teman pertamanya. Dia senang banget dan mulai bermain dengan si Aharen. Kesana kemari melakukan ini dan itu. Sampai Aharen kecapean. Nah dia yang melihat Aharen kecapean bikin dia tidak enak makanya dia ngejauhin si Aharen. Padahal Aharen kagak capek apalagi sampai membencinya. Terus kemarin pun dia takutnya Aharen begitu juga. Tapi Aharen udah senang banget mempunyai teman kayak si Tama. Seketika dia menangis dan meminta maaf kepada si Aharen.
Karena dari awal udah pura-pura lupa sama si Aharen. Setelah hari itu permasalahan ini sudah bisa diselesaikan. Keesokan harinya si Aharen pun udah cerita sama si Raido kalau permasalahannya sudah ia selesaikan. Namun ada permasalahan yang baru. Oshiro tiba-tiba ngedeketin si Tama dan ngajak buat main. Seketika dia kaget gitu kan. Dia tidak tahu si Oshiro ini siapa, tiba-tiba sok kenal dengan dia. Si Tama cuma bisa iya-iya aja dan menerima tawaran si Oshiro buat nongkrong. Di perjalanan dia awalnya mau langsung ngaku kalau dia kagak mengenalinya. Tapi berasa kasihan aja nantinya si Oshiro ini. Nah pas mesen makan dia udah seneng dong bisa tahu namanya. Tapi sayangnya dia tidak menggunakan nama asli, aneh banget. Memang udah kayak ninja. Nah pas udah memesan makanan tiba-tiba saja si Oshiro kayak marah gitu sama si Tama. Tamanoha-san, ちょっと動かないでね。Untung aja cuma nangkep serangga, namun si Tama masih ketakutan dan malah dia menangis tidak jelas. Dan ngomong juga kalau dia tidak mengenali si Oshiro ini. Oshiro mulai memperkenalkan diri. Terus dia kasih tahu kalau dia juga satu angkatan pas SD sama dia dan juga Aharen. Sayang sekali, walaupun udah dikasih tahu namanya si Tama kagak inget sama ini anak. Sesampainya di rumah, si Tama langsung membuka buku kenangan. Dan memang ada si Oshiro di sana. Keesokan harinya terlihat Raido dan Aharen seperti biasa mau makan siang bareng. Di sana teman-temannya mau bergabung juga termasuk Oshiro dan Tama. Diajakin makan bareng. Melihat Aharen bareng Raido membuatnya langsung menarik si Aharen. Dia belum tahu kalau mereka berdua itu pacaran. Pas sudah tahu hubungan mereka, dia auto malu dan pergi dari sana karena udah so deket banget. Padahal, udah ada orang yang paling dekat sama si Aharen. Singkat cerita, terlihat Raido sedang menonton TV. Tak lama kemudian, dia melihat ada kaset game bernama Hutan Cross milik adiknya. Si Raido tertarik untuk memainkan game tersebut. Tak lama datang adiknya, dia memperbolehkan si Raido main game tersebut. Soalnya dia sedang fokus sama ujian. Alhasil si Raido pun mencoba untuk memainkannya. Game itu seperti membuat sebuah kota impian gitulah. Cuma dari nol banget. Pas membuat karakter si Raido ingin karakternya mirip dengan dia. Alhasil mewing gitu anjir. Habis itu dia akan masuk ke dalam gamenya biar realistis. Ketika dia masuk ke sana, dia berada di sebuah hutan. Dan di sana terdapat tenda tempat tinggalnya dan ada rumah mewah. Tak lama pemiliknya datang. Dia bernama Subutanu. Si Raido menanyakan cara mendapatkan uang di game tersebut kayak gimana. Dia harus mempunyai sekitar 30 juta kalau mau bikin rumah. Dan cara dapat mendapatkan uangnya bisa ikut dengannya alias si Raido dipekerjakan. Dimulai ngumpulin ranting pohon, terus ngumpulin buah dan lain-lain. Pokoknya banyak lah yang dia kerjakan sampai harus menanam dan lain-lainnya. Si Raido cuma dibayar 100 perak, terus sayuran yang dia tanam pun dijualnya segitu. Di suatu ketika dia lagi berladang, dia melihat si Subutanu menjual hasil kebunnya si Raido. Yang dimana dia bertindak layaknya pengepul anjir. Beli 100 perak dijual 2000. Auto untung banyak lah si Subutanu ini. Karena ketahuan sama si Raido, alhasil uang tersebut berhasil didapatkan semuanya sama si Raido. Dan dia berhasil mendapatkan 35 juta pertama. Langsung saja dia beliin rumah kecil kayak gitu. Tapi Raido sangat menikmatinya. Terus ketika dia di sekolahan, di sana dia bercerita tentang game tersebut kepada si Aharen. Kalau dia main itu game, ternyata si Aharen juga katanya punya gamenya dan menyuruh si Raido untuk main ke kota yang dia buat. Habis itu si Raido kembali bermain. Kali ini dia dibantu sama Subutanu buat bikin kotanya. Sampai-sampai ketika dia udah bisa bangun kota, seketika dia berubah menjadi Yakuza anjir. Mirip di anime apa gitu, lupa namanya, mirip banget. Dia mau merayakan ulang tahunnya si Subutanu katanya. Di bar gitu. Tidak sampai di situ, dia menyiapkan cewek buatnya yang satu ras dengan dia. Dia namanya Nako. Seketika dia seneng dong ya kan, apalagi umurnya samaan, yakni 25 tahun.
Tambah baper lagi ketika si Subutanu disuapin kue ulang tahunnya. Tidak sampai di situ dia memakan krim yang menempel di pipinya. Cowok kalau sudah baper apalagi jomblo pasti mikirnya langsung kejauhan. Dan memikirkan masa depan kalau dengan dia. Setelah selesai itu si Reido makin sukses lagi. Sekarang dia lagi di kapal peri gitu. Subutanu juga udah bersyukur mengikuti dan berjuang bersama si Reido. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba aja ada yang mau menyerang si Reido. Untung saja dijagain sama si Butanu. Raido yang melihat teman seperjuangannya meninggoy langsung sedih. Bahkan kehidupannya berubah 180 derajat. Udah kayak kagak keurus gitu. Dia hidup terasa hampa gitu kan tanpa temannya tersebut. Sampai pada akhirnya dia mau berkunjung ke kotanya si Aharen. Sesampainya di kotanya terlihat lebih maju dibandingkan kota yang dia dirikan. Dia berjalan-jalan sambil melihat seisi kotanya tersebut. Yang memang udah mirip banget dengan dunia nyata menurut si Raido. Bukan Raido namanya kalau nggak berpikir kejauhan. Sekarang dia mikir kalau si Aharen mungkin pengen membuat duplikat bumi. Biar terlihat sama. Nanti saking realistisnya dunia virtual yang dibuat Aharen membuat dirinya betah di dunia itu dan kagak kembali ke dunia nyata. Hal tersebut udah kejauhan ya kan mikirnya. Setelah itu pas dia sekolah terlihat Aharen tidak ada. Raido merasa kalau omongannya benar. Sekarang dia sedang fokus di dunia virtual. Namun nyatanya orangnya kesiangan. Terus dia menanyakan tentang kotanya tersebut. Si Aharen tidak tahu menahu soal itu. Katanya yang main itu game adalah si Ren, bukan dirinya. Singkat cerita, si Raido yang mau berangkat sekolah minum susu yang berada di meja. Pas dia minum ternyata bukan susu melainkan majak aji beras. Yang kata dia itu ada alkoholnya, padahal emaknya biasa-biasa aja gitu kan. Si Raido udah mikir kemana-mana kalau dia bakalan mabuk. Dan akan agresif dan lebih percaya diri. Nah pas dia berangkat itu benar aja dia jadi kayak agresif dan auranya berbeda dari biasanya. Jadi makin garang gitulah. Tapi karena ada sikap percaya dirinya, itu membuat si Aharen menjadi baper. Di sekolahan, semua temannya yang melihat si Raido sangat berbeda dari biasanya. Auranya garang banget. Pas pelajaran dimulai, Aharen tidak membawa buku yang otomatis mereka membaca berdua. Oh baru yang kagak kuat melihat kemesraan mereka berdua auto kenok. Berkat percaya diri yang meningkat membuat si Raido banyak membantu teman-temannya. Dan membuat yang dibantu baper sama kelakuan si Raido. Cuma satu orang yang ketakutan yakni Tama. Sepulang sekolah si Raido bertemu dengan adiknya Aharen. Yakni Eru sama Ren. Ren kelihatan deket banget sama si Raido, tapi Eru yang melihat si Raido lebih garang dari biasanya langsung membawa si Ren pulang. Tidak sampai di sana, dia melihat dari tadi si Aharen merah mulu mukanya. Apakah dia demam gitu kan? Berkat itu dia malah mimisan. Dan dia banyak ngomong soal kenapa dia mimisan dan lain-lain yang bikin si Aharen tidak kuat. Menahan baper, Aharen pun langsung pulang. Raido yang sampai ke rumahnya disambut sang adik. Dia yang melihat kakaknya tidak seperti biasanya gitu kan. Dia yang lapar langsung mengecek kulkas yang dimana di sana ada puding milik adiknya. Pas diambil adiknya marah dong. Tapi si Raido malah menyuapinya seperti itu yang bikin adiknya tersebut baper. Setelah itu adiknya pengen meminum sesuatu. Di dalam sana cuma terdapat kazamuje beras tadi. Dia minumlah ya kan minuman tersebut. Kata si Raido itu ada alkoholnya. Ternyata aslinya mah kagak ada. Seketika dia jadi balik lagi ke bentuk semula. Setelah itu adiknya Raido pas mau pulang sekolah dimintai temannya buat gantiin piket. Si adik tersebut mau nggak mau ya kan menggantikannya. Nah pas dia mau piket itu dia melihat ada yang mirip seperti pacar kakaknya gitu kan.
Si Eru yang mendengar ada yang ngomong nama Raido langsung menarik si adik tersebut. Adiknya udah ketahuan padahal tidak tahu dia mau diapain. Mereka ngobrol lah soal kakaknya masing-masing. Dia mengatakan kalau Aharen itu imut. Tapi kata adiknya lebih-lebih daripada itu. Eru juga merasa Raido itu orang baik. Adiknya malah sebaliknya. Kakaknya suka aneh-aneh, tapi kadang dia juga perhatian. Terus adiknya menanyakan perasaan si Aharen kenapa suka sama si Raido. Tapi si Eru menyuruh untuk menanyakan saja pada kakaknya. Tahu sendiri katanya adiknya itu tidak terlalu dekat dengan si Raido. Apalagi kalau soal nanya beginian. Tapi dia akan mencobanya. Pas pulang sekolah dia langsung menanyakan soal si Aharen kepadanya. Kenapa dia bisa suka? Raido kagak menjawab, dia lebih salpok dengan adiknya yang akhirnya berani ngajak curhat. Singkat cerita, hari itu Aharen sama Raido seperti biasa berangkat bersama. Katanya sebentar lagi akan ada festival olahraga. Di tengah itu ada kakek Sugiono yang lagi naikin papan selancar. Sama si Raido dibantuin. Memang sih keren tapi bokong celananya sobek yang bikin Aharen kagak tahu mesti gimana. Dia mau ngasih tahu keburu ada orang yang bikin Aharen nemplok di belakangnya. Raido aneh ya kan, biasanya ini anak di sisi, tapi sekarang malah di belakang. Mungkin dia ingin badan kekarnya si Raido yang sudah berkembang. Dengan begitu, Raido makin bersemangat dong ya kan menolong orang-orang. Terbukti ketika sampai di sekolahan, ada orang yang lagi ngangkat barang dia langsung bantuin. Karena nanti pasti bakalan kelihatan bokongnya. Aharen coba nutupin. Begitu juga dengan permintaan pertolongan selanjutnya dan juga yang lainnya Aharen bantu nutupin itu bokong. Sampai si Aharen udah kecapean banget. Nah kebetulan tuh pas makan itu agak ada siapa-siapa. Ini berarti kesempatannya untuk ngasih tahu. Tapi Aharen kagak bilang apa-apa, dia langsung malah mengincar bokongnya si Raido yang bikin Raido curiga ya kan. Dan berpikir kemana-mana. Tapi untungnya dia pasrah dan membiarkan si Aharen melakukan apapun sama dia. Ternyata ini anak cuma mau menjahit celananya saja. Biar tidak bolong gitu kan. Habis dijahit, barulah semuanya menjadi tenang dan Raido pun berterima kasih sama si Aharen. Namun kejadian aneh pun terjadi. Robeknya malah pindah anjir ke depan. Setelah itu karena festivalnya sebentar lagi mereka melakukan latihan lari gitu. Di sana terlihat si Tama walaupun perempuan larinya cepat banget. Tapi sayang dia tidak bisa menyusul yang pertama yakni Ishikawa. Nanti akan ada lomba lari estafet gitulah. Cuma di sana Aharen gemeteran duluan karena dia tidak suka akan olahraga lari. Dia introspeksi diri kalau larinya lamban banget. Dia takut nanti kalau kalah itu gara-gara dirinya. Di sana Raido mencoba untuk menenangkannya kalau ini festival bukan ajang untuk menyalahkan. Anggap saja seru-seruan gitu kan. Alhasil karena si Aharen ini larinya kurang, sama si Raido diajakin latihan sampai beberapa hari. Diajarin cara lari yang benar, lain-lain. Sampai beberapa hari akhirnya masa percobaan selesai. Terlihat ada perkembangan pesat dari si Aharen. Dia langsung memeluknya dan berterima kasih kepada Raido. Berkatnya dia jadi lumayan dalam berlari. Awalnya dia benci lari jadi suka gara-gara si Raido. Setelah si Aharen udah jago, ada berita buruk datang. Katanya si Ishikawa masuk rumah sakit. Raido dan yang lainnya pada kesana. Ternyata Ishikawa terkilir kakinya yang bikin dia harus tidak berolahraga dulu selama seminggu. Padahal festivalnya akan dilaksanakan minggu ini dan kebetulan juga dialah yang akan menjadi jangkarnya atau pelari terakhir. Dia juga sedih akan hal itu, cuma dia udah menentukan siapa yang akan menggantikannya. Di sela-sela itu Aharen kembali pesimis sama kemampuannya.
Kalau dia mungkin harusnya kagak ikutan juga. Karena kalau ikutan akan menjadi beban doang. Padahal yang ikutan itu buat senang-senang, kagak ada yang disalahkan kalau kalah. Yang lainnya pun para NPC ini tidak masalah. Mereka akan mendukungnya. Nah, untuk menggantikan si Ishikawa, dia menunjukkan si Reido yang akan main. Dia kaget ya kan. Setelahnya festival olahraga pun dilaksanakan. Sebelum ke lomba inti banyak banget lomba-lomba yang dilakukan terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya ke acara inti yakni lari estafet. Sebelumnya si Reido sudah menyusun rencana siapa yang menjadi nomor 1 dan 2 dan seterusnya. Dan juga yang lain termasuk Aharen udah belajar menerima batonnya. Jadi, mereka akan fokus lewat bawah dalam menerima batonnya tersebut. Pelari pertama tentunya si Tama yang lumayan rada kenceng. Terus disusul sama si Aharen yang berhasil menangkap batonnya. Dari segi lari dia lumayan lah walaupun tidak menyalip siapapun. Yang penting dia kagak kesalip sama orang. Dia berhasil dengan sekuat tenaga memberikan batonnya ke orang selanjutnya. Di sana si Aharen masih merasa kurang puas karena kagak bisa menyalip satu orang pun. Tapi dia udah melakukannya dengan baik. Udah saatnya ke pelari yang lain yakni Oshiro. Dia berlari dengan sangat cepat padahal tubuhnya lumayan besar gitu kan. Tapi dia berhasil menjadikan nomor 2. Pas baton itu diserahkan kepada si Reido, sudah waktunya dia berjuang soalnya dia pelari terakhir menggantikan Ishikawa. Reido berusaha mengejar yang pertama. Walaupun sebenarnya dia udah kagak kuat, tapi dia keinget sama teman-temannya alhasil bikin semangatnya membara dan Reido berhasil menjadi yang pertama. Aharen dan yang lainnya langsung memeluk si Reido ini dan merayakan atas kemenangan mereka. Di sisi yang lain, Ishikawa hadir menonton dari atas sana. Dia disamperin sama si Oshiro karena dia sadar kalau Ishikawa ada di atas. Dia udah yakin bahwa Reido bisa menggantikannya. Dia merasa iri melihat si Reido. Kalau itu dia pasti akan populer. Tapi sekarang mau gimana lagi dengan kondisinya kayak begitu, dia cuma bisa nonton doang. Sementara di bawah sana, si Tama yang mau gabung merasa tidak enak. Aneh banget ini anak, suka nggak enakan kagak jelas padahal dia juga ikutan berjuang. Tak lama kemudian muncullah si Ishikawa yang memanggilnya. Seketika dia jadi ketakutan dan mikir yang aneh-aneh. Dia takut dimarahin sama si Ishikawa karena kemarin dia kagak ikut menjenguk ke rumah sakit. Padahal si Ishikawa kagak kepikiran ke situ sama sekali anjir. Emang bener-bener ini cewek. Ishikawa memanggilnya cuma mau memuji larinya saja, yang menurutnya sangat bagus. Hal tersebut bikin si Tama menangis, karena Ishikawa adalah orang baik. Setelahnya festival pun berlalu, terlihat si Tama lagi jalan-jalan di luar sendirian dan di sana dia tidak sengaja bertemu dengan adiknya si Aharen. Dia yang tidak tahu mengira kalau itu adalah Aharen-san. Awalnya Ren juga kagak tahu ini si Tama. Sok kenal banget sama dia. Tapi setelah dia ingat-ingat, Aharen pernah ngasih tahu soal si Tama ini kepadanya. Alhasil mereka pun mengobrol sambil membagi makanan yang dibeli sama si Ren. Mereka berdua bercerita satu sama lain terutama si Tama yang minta buat cerita. Si Ren punya cerita soal temannya yang seorang murid pindahan. Dan dia belum jago berbahasa Jepang. Tapi karena demi menghiburnya, dia ngajakin main bola. Apakah dia salah melakukan hal tersebut? Si Tama juga rada bingung ngasih taunya gimana. Ternyata ceritanya lebih sulit yang dia bayangkan. Ren juga menyuruh si Tama untuk cerita juga. Di sana mau nggak mau dia cerita soal dirinya yang suka tidak pede dekat dengan orang, takut mengganggu dan yang lainnya. Padahal dirinya ingin sekali dekat dan punya banyak teman. Di sana si Ren memberikan saran kepada si Tama yang dimana dia terlihat lebih dewasa dibandingkan si Tama sendiri. Tapi berkat permasalahan si Tama, dia juga jadi tahu permasalahannya juga. Dia berterima kasih. Lama kemudian datang si Aharen yang ada di situ juga.
Ren memberitahu kalau mereka habis cerita. Di sana si Aharen juga ingin curhat sama si Tama. Tama udah ketakutan duluan. Soalnya masalah si Aharen cuma sama pacarnya saja. Dia tidak mampu memberikan saran soal hal tersebut. Belum mah curhat, si Tama udah lari duluan. Cuma Ren merasa senang dengan si Tama ini. Setelah itu, Aharen pagi-pagi melihat Tama memakai kaos kaki besar. Rasanya sangat kawaii, dia ingin mencobanya juga. Kebetulan si Tama membawanya lagi satu pasang, dipakaikanlah sama si Aharen. Kata mereka Aharen cocok juga menggunakan kaos kaki besar gitu, apalagi ada Oshiro juga yang muncul dari bawah yang langsung memujinya. Mereka penasaran kalau rambut dan penampilannya dirubah akan kayak gimana gitu kan. Aharen tertarik mencobanya. Sementara itu si Raido yang baru datang kaget melihat si Aharen berpenampilan layaknya cewek gaul atau Gyaru. Raido aneh gitu kan perubahan Aharen dari yang kalem menjadi kayak anak keren. Mungkin ini sebagian dari perkembangannya yang mulai mandiri. Dia cukup suka dengan gayanya. Nah pas pelajarannya dimulai si Raido kagak membawa selembaran yang hasilnya berdua dengan si Aharen. Tapi di situ, dia tidak sengaja ngomong menggunakan bahasa gaul yang membuatnya mungkin Raido selalu mengikuti apa gayanya si Aharen. Dia lari ke toilet. Pas balik lagi dari sana bener aja ini orang malah berganti gaya seperti cowok keren juga. Di sisi lain Tobaru yang mau masuk harus menahan semua gempuran asmara. Dia udah gampang banget sekarang mimisan. Pas masuk, dia langsung disajikan dengan penampilan Raido dan Aharen. Karena kagak kuat, dia menyuruh muridnya buat belajar sendiri. Gak lama kemudian mereka pun mau pulang. Raido mengajak Aharen untuk menghabiskan waktu bersama dulu. Di luar sana entah dia kayak galang dana atau apa dah kagak ngerti. Terus mereka juga mulung dan dilanjutkan dengan belajar bersama. Keesokan harinya terlihat Raido masih menggunakan kostum yang sama. Padahal Aharen udah ganti ke biasanya lagi. Dia kemarin cuma mau nyobain doang kagak seterusnya dan Raido dengan cepat menggantinya juga. Singkat cerita habis beres pelajaran dan mau pulang Aharen macam biasa depan muka ngajakin ke game center. Raido ayo-ayo aja cuma dia merasa aneh tumben-tumbenannya kan ngajakin ke game center sama dia. Pas sampai ke sana nampak Aharen mau main bernama Puripura. Permainan yang sedang populer di kalangan cewek-cewek. Permainannya sih cuma ngedandanin doang menggunakan kartu yang dia punya. Dan menarik gitulah layaknya idol. Hal ini bisa menumbuhkan rasa ketagihan. Memang demikian, sebenarnya Aharen udah pernah main. Cuma sempat berhenti. Tapi kemarin dia diajakin main lagi jadi dia main terus. Pada awalnya si Raido kagak mau main. Tapi pas besoknya, niat dia pengen irit. Malah main dan membuat avatarnya sendiri. Anehnya dia bikin avatar harus mirip mulu anjir sama dia. Nah pas dipakein baju tiba-tiba saja si Raido tertarik main kayak begitu. Dia ketagihan gitulah. Sampai berhari-hari dia main terus-menerus. Bahkan udah jadi fanboynya Puripura. Namun ada satu waktu di mana ketika mau main lagi. Tiba-tiba mesin gamenya kagak ada yang katanya udah tutup dan dipindahkan. Raido sedih dong ya kan game yang udah di-grading setiap hari tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhasil di sana dia pun pulang. Keesokan harinya Aharen kembali mengajaknya ke game center. Padahal si Raido udah malas banget karena dikecewakan. Puripura udah kagak ada. Pas nyampe ke sana ada game yang serupa bernama Purigachi. Si Aharen langsung main game tersebut. Beda dengan Raido. Dia udah kecewa banget, takutnya kayak kemarin. Cukup Puripura di dalam hatinya. Namun melihat orang-orang di sekitarnya kini semakin ramai dan saling tukar-menukar kartu yang tentu bikin Raido tertarik memainkan game tersebut. Pas dia mainin itu game benar aja, dia langsung suka. Pas bikin avatar pun katanya pergerakan dan gambarnya lebih bagus. Apalagi pas dipakaikan baju ya kan si Raido makin tertarik lagi.
Seperti biasa kalau udah kayak begitu, si Reido ketagihan dan jadi karbit untuk sementara waktu. Namun ketika dia sedang sayang-sayangnya dengan game tersebut, bahkan dia membeli segala macam tentang Purigachi, tiba-tiba saja gamenya ditutup lagi dan kini mereka mengembalikan Puripura lagi. Reido kagak mengerti ya kan. Katanya semenjak ada Puripura muncul lagi, terusannya bikin gamenya pun makin hype lagi, makanya diadakan kembali. Raido udah pengen memainkan itu game lagi biar bisa ketemu karakter kesukaannya bernama Rai-chan yang dia bikin sebelumnya. Namun dia juga mempunyai avatar lain gitu kan dari Purigachi. Dia bingung mau fokus yang mana. Ibarat lu punya game ML sama Hawk sama-sama di grinding, tapi gak tahu mesti fokus yang mana. Pada akhirnya dia memainkan kedua game tersebut yang malah bikin uang si Raido makin boros. Dan dari situlah dia memutuskan untuk pensiun memainkan itu game. Setelahnya ketika jam istirahat, Raido melihat Aharen masih menulis. Tidak seperti biasa yang ia lakukan. Seperti biasa, Raido suka mempunyai insting yang out of the box. Dia mengatakan mungkin si Aharen sedang menulis lagu biar bisa menjadi seorang idol. Karena kalau mau jadi idol harus bisa bikin lagu dulu. Tidak sampai di sana, si Aharen melakukan kegiatan yang lain, yakni menjahit baju. Pikiran Raido udah merasa yakin kalau itu untuk pakaian idolnya nanti gitu kan. Padahal untuk kebenarannya dia bisa langsung tanyakan sama orangnya, tapi dia tidak melakukannya. Seperti biasa dia cuma nebak-nebak doang. Setelah menjahit, si Aharen memainkan alat musik yang membuat si Raido makin yakin kalau si Aharen beneran mau menjadi seorang idol dadakan. Istirahat sampai pulang, si Raido masih memikirkan itu. Bahkan setiap yang dilakukan si Aharen, semua ia sambung-sambungin menjadi idol. Setelah beberapa hari diperlihatkan sama si Raido, dia tetap mikirnya bahwa Aharen mau menjadi idol. Kebetulan dia yang lagi jalan-jalan, nemu ada yang festival. Nah, di dalam festival tersebut, ada adiknya yang tampil di atas panggung. Sama si Raido disamperin lah adiknya tersebut. Ternyata bener mereka habis tampil. Dia cuma mau coba-coba aja tampil di depan banyak orang katanya. Lama kemudian datanglah si Aharen bersaudara. Ternyata pikiran si Raido selama ini benar. Aharen akan menjadi seorang idol. Dia benar-benar membuat lagu sendiri, bahkan bajunya bikin sendiri sama dia. Aharen cuma mengikuti keinginan si Ren biar bisa tampil di festival tersebut. Sekarang, dia jadi malu kayak gitu dan tidak percaya diri. Si Raido memberitahunya untuk percaya diri. Dia mengakui kalau si Aharen ini keren gitu kan. Alhasil mereka pun tampil di sana. Setelah tampil itu keesokan harinya ketika berangkat ke sekolah, Raido melihat Aharen menggunakan masker tidak seperti biasanya. Dia berpikiran lagi mungkin si Aharen habis debut kemarin, udah langsung terkenal, makanya dia menggunakan masker, biar kagak ada orang yang mengenalinya. Nah, pas dia tanyain langsung ke orangnya, ternyata tidak demikian. Dia lebih kesakit tenggorokan aja karena kebanyakan nyanyi. Singkat cerita, Ishikawa mengajak kepada Raido dan kawan-kawan untuk liburan musim panas ke pantai. Tidak cuma main ke pantai saja, Ishikawa mau sambil bakar-bakar gitu. Nampak pada mau ya kan, terutama si Aharen. Dia terlihat excited banget untuk pergi ke sana. Ishikawa memberikan hal yang spesial yang dimana mereka bisa melihat sunset yang sangat indah. Katanya kalau melihat sunset tersebut, seorang pasangan akan hidup bersama-sama lebih lama lagi. Pantai yang akan dipilih sama si Ishikawa yakni pantai yang berada di pulau terpencil. Seketika Raido berpikir kalau Aharen akan menjadi orang yang menuruti kebiasaan orang-orang yang tersesat di pulau. Si Tama yang mendengar mereka mau liburan, dia pengen ikut juga sebenarnya. Tapi masih gak enakan orangnya. Untungnya diajakin sama yang lain. Barulah dia auto bahagia diajakin liburan ke pantai. Demi untuk keseruan, si Raido mengajak yang lain buat beli baju renang terlebih dahulu.
Sepulang sekolah, para cewek-cewek langsung memilih baju renang yang akan mereka beli. Mereka belum pernah membeli baju renang sebelumnya, cuma punya baju renang sekolahan doang. Jadi si Aharen dicoba dipilihin sama si Sato. Terlihat dia memberikan baju renang berwarna hijau. Awalnya Aharen kagak mau ya kan. Tapi sama si Sato didorong untuk dicoba terlebih dahulu, siapa tahu cocok. Sementara Oshiro dan Tama masih memilih-milih. Mereka berdua juga sama belum pernah beli baju renang sebelumnya. Jadi si Oshiro menanyakan baju renang untuk si Tama. Dia senang banget bisa main-main dan beli barang bareng-bareng kayak begitu. Ini menjadi hal yang spesial untuknya. Tak lama kemudian si Tama juga menyarankan baju renang kepada si Oshiro buat dicoba terlebih dahulu. Habis itu mereka pun mencobanya. Tampak Oshiro dan Tama cocok banget pakai baju renang yang mereka pilih. Tidak terkecuali si Aharen pun sama dia sangat imut menggunakan baju renang yang disarankan si Sato. Dia langsung ingin memotonya kayak begitu dan tidak lupa dia akan mengirimkannya kepada si Raido. Di sisi lain, Raido sama Ishikawa ada di tempat makan sambil mencari model baju renang yang cocok, tapi harganya murah. Katanya beli brand yang terkenal itu harganya lumayan mahal. Tak lama Raido menunjukkan pilihannya, yakni baju selam, bukan baju renang. Tentu kagak bakalan cocok. Ketika si Ishikawa mengambil pesanannya, si Raido dapat pesan dari temannya dan mengirim foto ketika si Aharen menggunakan baju renang. Cuma pas dia lihat, itu mukanya doang. Aharen fotonya terlalu dekat. Dicoba sekali lagi, Aharen malah kagak kelihatan saking jauhnya. Aharen malu menunjukkannya sekarang kepada Raido. Mungkin dia punya maksud buat memberikan surprise kepada si Raido nanti. Pokoknya si Sato mendukung Aharen untuk berubah. Aharen berterima kasih karena sudah membantunya. Tapi dia juga takut jikalau perubahan itu terjadi juga dalam percintaannya dengan si Raido. Sato tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Dia yakin sama si Raido dan Aharen kagak bakalan berubah atau berpisah begitu saja. Dia udah melihatnya dari mereka PDKT dulu. Aharen pun senang mendengar itu. Karena yang lain udah menggunakan baju renang, kini Sato yang belum memakainya. Jika cerita, Raido dan kawan-kawan berangkat ke pulau terpencil menggunakan kapal laut. Terlihat mereka semua sangat excited sekali. Lama kemudian pulaunya pun udah kelihatan. Sementara itu adiknya Aharen alias Ren tidak melihat si Aharen di rumah. Dia baru tahu dari si Eru kalau Aharen sedang liburan musim panas bersama temannya. Ren sebenarnya pengen ikut juga. Namun itu liburan yang dilakukan sama teman-temannya, jadi Ren tidak bisa sembarangan main ikut aja. Eru yang mendengar si Aharen ke pulau terpencil sebenarnya rada kepikiran, takutnya terjadi sesuatu gitu kan. Dia mungkin kalau ada sesuatu dengan Aharen dia akan langsung OTW naik helikopter atau kapal laut yang dia charter. Tak lama Ren pengen nonton film, jadi dia hidupkanlah itu TV yang memperlihatkan film yang menyeramkan gitu. Seketika si Eru kepikiran lagi sama si Aharen. Bagaimana kalau dia ke pulau tersebut dia diculik dan lain-lain, pasti bakalan mengerikan ya kan. Tak lama kemudian Aharen bersama yang lain sudah sampai di pulau. Yang dimaksud ternyata bukan mereka doang yang liburan ke sana, banyak juga orang-orang yang liburan ke tempat yang sama. Selanjutnya mereka mengganti pakaiannya terlebih dahulu, nampak si Raido menggunakan cempak doang. Lama setelah itu muncullah para cewek-cewek yang menggunakan baju renang. Raido auto melongo melihat Aharen pakai baju renang. Dia mengira Raido biasa-biasa aja karena terdiam. Dia terdiam karena tidak bisa berkata-kata lagi melihat keimutannya. Anjay. Yang lain merasa gregetan melihat kemesraan mereka berdua. Tidak sampai di situ, Sato yang selalu bersama Ishikawa dipuji juga sama dia soal baju renangnya. Habis itu mereka pun mulai bermain-main. Dari mulai berenang, terus main poli, main pecahkan semangka, dan yang lainnya. Terlihat Aharen juga sangat berbakat bikin istana dari pasir. Habis itu mereka barbekyuan. Karena daging yang mereka beli itu murah,
Kelihatan pada susah ngegigitnya saking alotnya itu daging. Sementara Tama sangat bahagia banget bisa ikutan liburan bersama teman-temannya. Banyak momen-momen yang dia dapatkan bersama teman-temannya tersebut. Pokoknya dia bahagia banget lah gitu. Nah, pas sore harinya acara terakhir yakni melihat sunset. Namun sayangnya sore itu cuacanya sedang mendung yang otomatis mereka tidak bisa melihat itu sunset. Aharen agak kecewa ya kan tidak bisa melihatnya. Tapi di sana Raido merasa liburan kayak begini aja udah cukup. Bisa bareng-bareng kayak begitu. Pas mereka mau pada pulang karena kapalnya kapal terakhir. Kapalnya tersebut udah pulang duluan. Si Ishikawa salah melihat jam. Yang hasilnya mereka terjebak di pulau terpencil itu. Semuanya udah pada panik, terutama si Tama. Dia pasti dimarahin sama emaknya. Raido langsung berpikir kemana-mana. Dengan terjebaknya di sana, dia bakalan seperti si John yang terjebak di pulau dan nanti dia diselamatkan oleh kapal dari Amerika dan nanti dia akan mendapatkan uang yang banyak di Amerika. Dia berpikir bakalan sama seperti orang tersebut sampai Raido mau belajar bahasa Inggris biar lancar ngomongnya. Tapi nyatanya si Ishikawa ngajakin untuk menginap di pulau tersebut. Yang dimana ternyata pulau terpencil itu bukan sembarangan pulau. Belakangnya terdapat kota kecil nyanjir. Mereka pun pada kesana sambil membeli sesuatu di minimarket. Eru mendapatkan kabar dari si Aharen kalau mereka akan menginap di sana karena ketinggalan kapal. Mereka juga agak tenang karena di dalam pulaunya terdapat kota kecilnya. Ditambah ada si Raido juga. Setelah itu mereka ke apartemen, nampak si Tama kelihatan dimarahin sama emaknya karena tidak pulang tepat waktu. Ya mau gimana lagi ya kan, mereka ketinggalan kapal. Tak lama Oshiro ngajakin ke kamar. Dia menanyakan perasaan si Tama bagaimana sekarang. Dia tentunya senang dengan liburan ini bisa bareng-bareng. Ya walaupun dia dimarahin sama emaknya karena tidak pulang tepat waktu. Berkat liburan itu pun si Oshiro makin dekat dengan si Tama dengan menyebutnya dengan sebutan Riku. Dia senang banget. Habis itu mereka akan lanjut mandi bareng. Sementara Ishikawa masih merasa bersalah di sana karena tidak pulang tepat waktu. Cuma Raido kagak apa-apa. Pas mereka masuk ke kamar nampak kasurnya cuma ada satu doang. Di sisi lain para cewek-cewek terlihat lagi mandi bareng. Di sana mereka menanyakan soal liburan kali ini. Nampaknya semua merasa senang, apalagi Aharen yang akan mendapatkan pujian dari si Raido soal baju renangnya. Dia berterima kasih kepada si Sato karena udah membantunya berubah. Tapi Sato sendiri merasa iri karena dia tidak memiliki perubahan dalam hubungannya dengan si Ishikawa. Masih tertahan dengan status pertemanan. Sementara Eru sama Ren juga lagi mandi bareng. Dikala kagak ada si Aharen, semua tidak bisa mengandalkan si Aharen lagi. Mereka kudu terbiasa mandiri, terutama si Ren. Yang mandi harus ditemenin mulu. Dia takut karena di rumah itu cuma ada mereka berdua doang. Di sisi lain Raido dan Ishikawa tidur bersebelahan. Raido kagak masalah karena sebelumnya mereka pernah tidur berduaan kayak begitu. Terus Ishikawa meminta si Raido untuk terus membahagiakan si Aharen. Lalu pas lagi tidur si Aharen kebangun di jam 4 subuh. Yang kebetulan juga si Raidonya mengirim pesan untuk ketemuan. Terlihat dia mengajak si Aharen buat melihat matahari terbit. Dia mengajak melihat itu demi untuk mengganti yang kemarin sunset yang gagal mereka lihat. Semoga bisa terbayarkan. Di sana Aharen menanyakan soal hubungan mereka bagaimana. Jikalau nanti mereka berubah, si Raido merasa manusia pasti bakalan berubah suatu saat nanti. Namun kalau soal hubungan dia ingin terus bersama si Aharen. Arigato. Keesokan harinya saatnya mereka pulang. Si Tama udah ketakutan bakalan kena marah emaknya. Namun pas mau pulang itu, malah masih betah di tempat tersebut, terutama Ishikawa. Dia mengajak buat pulangnya sore aja.
Mau nggak mau ya kan semuanya pada ikut, termasuk si Tama yang secara terpaksa mungkin dia akan kena marah lebih sama emaknya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Yamata nih. Bye-bye.